Hari ini saya mau sharing buat kita dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Saya akan mengajak kita untuk melihat ada satu perikop yang dicatat oleh Lukas pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Agak panjang pembacaan kita. Gak apa-apa saudara ya. Biar saya khotbahnya gak terlalu panjang. Baca ayat yang panjang. Ya. Oke, kita baca sama-sama mulai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 8 judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ini satu momen dalam perjalanan Yesus, ada dua mujizat yang terjadi. Dua mujizat dalam satu momen, dalam satu perikop. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-40, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ayat yang ke-41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Saudara garis bawah itu, 12 tahun. Hampir mati. Kemudian dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat yang ke-47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datang seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Apa? Percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anakku, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada mujizat yang Yesus lakukan dalam perjalanannya dalam satu momen. Alkitab jelas memulai peristiwa itu dengan ketika Yesus sampai. Orang banyak ternyata sudah menunggu, sudah menanti-nantikan Yesus. Dan kemudian ada seorang yang datang kepada Yesus dengan satu permohonan. Yesus datang ke rumah saya sebab anak saya sedang sakit keras hampir mati. Ada satu kepala rumah ibadat yang namanya Yairus datang kepada Yesus, anaknya sedang sakit keras. Umur berapa tahun? 12 tahun. Dalam momen yang sama, ternyata waktu Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, berapa tahun? 12 tahun lagi. Dalam satu kisah, satu perikop ini, ada 2 kali angka 12. Waduh, ini kayaknya keluar besok nih. Angka 12 nih. Bukan, ini bukan angka judi togel, saudara, bukan ya.
Angka 12 ini. Enggak secara kebetulan, anak Yairus 12 tahun, kemudian perempuan ini sakit 12 tahun. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar beberapa hal dari kisah di mana Yesus menyembuhkan anak Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Sama-sama 12 tahun. Apa artinya? Yang pertama buat kita begini, bahwa 12 tahun yang lalu, rumah Yairus itu penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena keluarga ini kedatangan seorang anak. Yang namanya kedatangan seorang anak. Satu keluarga melihat kedatangan seorang anak, pasti keluarga itu penuh dengan sukacita. Semua seisi rumah pasti akan tertawa bersorak-sorai. Tapi ini yang terjadi 12 tahun kemudian. 12 tahun kemudian. Kisah yang dicatat oleh Alkitab ini. Rumah Yairus tidak lagi penuh dengan tawa, tidak lagi penuh dengan sukacita. Apa yang terjadi? Rumah Yairus penuh dengan air mata, penuh dengan ratapan, penuh dengan tangisan. 12 tahun yang lalu, perempuan ini merasa masih sehat-sehat aja. Tapi 12 tahun kemudian, dia merasa begini, ada sesuatu yang enggak normal dalam tubuhnya. Ada pendarahan yang enggak berhenti-berhenti. Pelajarannya buat kita begini, bahwa musim itu bisa berganti. Hari ini kita tertawa, seperti perempuan itu. Tapi besok kita bisa menangis. Seperti Yairus, hari ini bisa tertawa, tapi besok bisa menangis. Saya mau katakan begini, semua kita enggak bisa lepas dari musim yang datang silih berganti dalam hidup kita. Dan pesan firman Tuhan buat kita hari ini bahwa apapun situasi yang kita alami hari ini, dengar baik-baik, itu cuma satu musim. Apa artinya satu musim? Itu artinya begini, itu cuma sementara. Jadi kalau saudara tertawa hari ini, ingatlah bahwa mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, kita akan menangis. Tapi sekaligus hari ini, kalau kita sedang bersedih, bersusah, enggak selamanya kita akan bersedih. Besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, kita pasti akan bersorak-sorai. Amin. Saudara ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Mujizat besar terjadi. 5.000 orang makan, laki-laki makan sampai kenyang kata firman Tuhan, dan kemudian pulangnya masih ada sisa. Setelah orang banyak pulang, firman Tuhan katakan begini, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahului dia, menyeberang Danau Galilea. Sorenya baru ada mujizat nih. Tengah malam Yesus suruh mereka mendahului naik perahu. Apa yang terjadi di tengah danau? Ada badai. Baru ngelihat mujizat. Besoknya ketemu badai. Itu musim dalam kehidupan kita. Siapapun kita. Kita bisa mengalami musim yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti buat kita begini, itu cuma satu musim, itu tidak selamanya, itu cuma sementara. Amin. Itu pelajaran pertama dari kisah ini yang bisa kita ambil. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah begini, bahwa ketika Yesus datang, Yairus kemudian kata firman Tuhan sebagai kepala rumah ibadat, dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong datang ke rumah saya, sebab anak saya sakit hampir, artinya ini emergensi. Kalau saudara jadi Yairus, saudara minta kepada Yesus untuk datang ke rumah saudara, itu artinya begini, saudara mengharapkan secepatnya Yesus datang. Kalau ada jemaat umpamanya yang telepon Pak Taufik, istri saya kritis nih Pak Taufik, tolong Pak Taufik datang ke rumah sakit, doakan istri saya. Pak Taufik bilang, oke, nanti besok pagi saya datang.
Saudara kecewa enggak? Saudara sedang butuhnya sekarang. Ini kebutuhan yang mendesak sekarang nih. Dan Yesus datang. Yesus datang. Dalam perjalanan Yesus ke rumah Yairus, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kemudian menjamah ujung jubah Yesus. Alkitab katakan waktu dia menjamah ujung jubah Yesus, apa yang terjadi? Dia sembuh. Yang mengharapkan mujizat duluan siapa? Yang ditolong duluan siapa? Adil enggak? Halo? Yang minta tolong duluan siapa? Hah? Pak Yohanes telepon Pak Taufik tolong datang, tolong doain istri saya. Iya Pak, saya datang. Tiba-tiba ada Pak Toto telepon Pak Taufik lagi, Pak Taufik bisa nggak datang sekarang ke tempat saya? Dari menuju ke rumahnya Pak Yohanes, tiba-tiba Pak Taufik belok ke rumahnya Pak Toto. Kecewa nggak Pak Yohanes? Kecewa, kan saya duluan yang telepon. Pak Taufik udah janji mau datang ke rumah saya sekarang. Kok ke Pak Toto duluan? Kisah ini kayak begitu tuh. Yang minta tolong siapa duluan? Yang ditolong duluan? Saudara pernah ngalami pengalaman kayak begini? Sering ngalami kejadian kayak begini? Kita yang udah doa, ya dia duluan yang ditolong Tuhan. Dia makanya biasa-biasa aja. Gereja juga jarang-jarang banget. Apa Tuhan gak tahu kesulitan saya? Saya ini mendesak banget nih Tuhan. Kok kenapa dia duluan? Pelajaran yang kedua buat kita hari ini begini. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sekali lagi, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, dengar baik-baik, kita pasti akan kecewa ikut Tuhan. Karena kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang menurut kita, menurut kacamata kita. Ada yang berpikir begini, Pak saya belum pakai kacamata Pak. Menurut cara berpikir kita, gini, Tuhan tuh gak adil. Kita udah aktif pelayanan, kita aktif gereja, kita nggak kurang lah gitu ya kegiatan kita dalam gereja, pelayanan kita. Tapi kok kenapa Tuhan kok biarin hidup saya kayak begini aja? Sementara orang yang biasa-biasa aja kayaknya ikut Tuhan, kok lebih cepat sih Tuhan naiknya? Kok lebih cepat ditolongnya? Kok lebih cepat ngelihat mujizat? Ada yang pernah berpikir kayak begitu? Halo, kok dia enak sih Tuhan dibandingkan saya? Halo, kasih tahu sama kanan kirinya, kamu kayak gitu ya? Kita suka bandingin hidup kita dengan orang lain, padahal dengar baik-baik ya. Kenapa kita nggak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain? Karena kita punya musim yang berbeda. Semua kita dalam waktu yang bersamaan ini bisa ada di musim yang berbeda. Saya sedang musimnya tertawa, orang di samping saya musimnya menangis. Enggak bisa disamain dong. Amin. Saya sedang ada di musim menabur, Pak Taufik sedang ada di musim menuai. Saya bandingkan kemudian hidup saya, kok Pak Taufik enak banget ya? Kok kayaknya hidupnya makmur bener. Saya kayaknya susah banget, banyak penderitaan, banyak air mata, banyak kesulitan. Kok Pak Taufik enak banget gitu kan, santai banget hidupnya. Dengar baik-baik, bukan Tuhan gak adil. Informasi yang saya mau sampaikan adalah begini. Mungkin kita sedang ada di musim yang berbeda. Itu aja persoalannya. Tapi yang jelas begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang sama.
apapun musim yang sedang kita lewati dalam kehidupan kita, Tuhannya tetap sama. Dalam musim menabur sekalipun, Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi kita. Waktu kita ada di musim menuai, Tuhan itu Tuhan yang sama, dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Cuma memang setiap kita harus lewati musim itu. Kalau kita mau memasuki musim menuai, mau nggak mau kita harus ada di musim menabur dulu. Kita nggak mungkin langsung lompat kepada musim menuai kalau kita nggak pernah melewati musim menabur. Ada waktu tertawa, tapi juga ada waktu menangis. Kita nggak mungkin bisa menangis terus atau kita tertawa terus, nggak bisa. Kita harus lewati musim-musim dalam kehidupan. Itu bagus buat kita. Kalau saudara baca Pengkhotbah pasal yang ketiga, saya nggak ada waktu untuk baca ayat ini. Pengkhotbah pasal 3 jelas katakan begini, untuk apa sih musim-musim Tuhan izinkan untuk kita lewati? Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan begini, to be humble by it. Supaya kita menjadi rendah hati. Kenapa kita harus lewati musim-musim dalam kehidupan? Supaya kita makin rendah hati. Jadi Tuhan bawa kita ke segala macam musim dalam kehidupan, tujuannya satu, supaya kita semakin rendah hati. Musim menangis itu bagus buat kita. Ngajarin supaya kita rendah hati. Musim menuai juga bagus buat kita. Ngajarin kita supaya kita rendah hati. Supaya kita ingat begini. Waktu kita menuai kita ingat begini. Oh, sebelum saya menuai, saya harus melewati musim menabur. Penuh dengan air mata, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Tapi itu harus kita lewati. Amin. Jadi pesan yang kedua, jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Amin. Fokus aja sama Tuhan. Ya, jangan sama hidup orang lain. Malah kalau boleh saya ajarin buat saudara, kalau saudara ngelihat hidup orang lain, mereka diberkati Tuhan, bersyukurlah, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mulai berkati Pak Taufik sekarang, Tuhan mulai berkati Pak Yohanes, Tuhan berkati Pak Niko sekarang, puji Tuhan. Atau saudara terganggu kalau ngelihat orang diberkati Tuhan? Halo, jangan ada dusta di antara kita. Saudara terganggu kalau ada orang diberkati Tuhan? Kayaknya dia ganti motor terus Pak. Saya motor satu rusak terus Pak. Dia enak aja Pak, bulan ini motornya ini, bulan depan ganti motor lagi. Saudara bisa bersuka cita buat orang lain yang diberkati Tuhan? Aminnya kayaknya gak rela. Amin. Amin. Apalagi teman satu home, jangan banding-bandingin. Belajarlah bersuka cita kalau orang lain diberkati Tuhan. Amin. Oh puji Tuhan, saya bersuka cita ngelihat dia diberkati Tuhan. Jangan kita bersuka cita kalau dia bagi-bagi buat kita. Kalau dia gak bagi-bagi kita gak bisa bersuka cita. Dasar pelit memang. Percayalah, semuanya ada waktunya buat setiap kita. Amin. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini pelajaran yang ketiga buat kita. Semua kita punya waktu. Amin. Amin. Perempuan ini 12 tahun dia menderita. 12 tahun, kalau saudara membaca dalam Markus pasal yang kelima, kisah yang sama tapi ditulis oleh Markus pasal yang kelima, jelas Markus kelima katakan begini, perempuan ini sudah habiskan semua uangnya. Semua hartanya dia habiskan untuk mencari kesembuhan. Dia sudah datang dari satu tabib ke tabib yang lain. Selama 12 tahun. Sampai dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Waktu dia berpikir dalam hatinya begini, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan benar, itu waktunya Tuhan buat perempuan ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau waktu dia jamah ujung jubah Yesus, itu waktunya Tuhan buat perempuan ini. Dan dia sembuh. 12 tahun dia menunggu waktunya Tuhan. Saya nggak tahu berapa lama saudara tunggu waktunya Tuhan. Tapi percayalah begini,
Tuhan punya waktu yang tepat buat setiap kita. Tahun saya jadi kontraktor, saudara. Kontraktor rumah besar lagi, saudara, nggak bisa rumah kecil. 27 tahun. Sejak saya menikah, sampai istri saya bilang begini, kita kayaknya nggak bisa punya rumah. Pertama, nggak punya uang cash untuk beli rumah. Yang kedua, kalau mau kredit pun umur udah 55 tahun. Nggak ada bank yang mau kasih kredit. Kalau kasih kredit pun pasti cuma dikasih waktu 2 tahun. Nggak bisa 10 tahun, nggak bisa 15 tahun. Tapi dengar baik-baik, setelah waktunya Tuhan, saya bilang sama istri, nggak bisa punya rumah. Tapi Tuhan kasih rumah. Bisa punya rumah sendiri sekarang. Nggak perlu kontraktor lagi. Saya ngerti, jadi kalau saudara bilang, wah mesti cari rumah Pak, mau pindahan rumah, saya ngerti betapa susahnya pindahan. Karena 27 tahun saya menikah, itu mungkin 11 kali saya pindah rumah, saudara. Boyongan, gotong lemari, sampai rusak kadang-kadang itu barang-barang karena angkat, saudara ya. Tapi saya lewatinya dengan sukacita aja. Nggak ngomel, nggak ngeluh. Sampai waktunya Tuhan. Perempuan ini berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Karena itu waktu Tuhan buat perempuan ini. Saya nggak tahu kapan waktu Tuhan buat saudara. Tapi saya percaya begini, waktu Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Tetap percaya sama Tuhan. Itu pelajaran yang ketiga. Percaya aja, tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Dan yang keempat, perhatikan baik-baik, ini yang terakhir pesan firman Tuhan, bahwa begini. Perempuan ini 12 tahun dia menderita. Dia sudah menghabiskan semua uangnya, semua hartanya, sampai dia nggak punya apa-apa lagi. Pertanyaannya begini, kalau dia masih punya apa-apa, kalau dia masih punya harta, pertanyaannya begini, apakah dia akan datang kepada Yesus? Apakah dia akan datang sama Yesus? Belum tentu. Karena 12 tahun dia sudah habiskan hartanya. Waktu dia memutuskan datang sama Tuhan, karena dia udah gak punya apa-apa lagi. Dengar pesan firman Tuhan yang terakhir buat kita. Jangan tunggu kita gak punya apa-apa, baru datang sama Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan itu harus jadi tempat pertama kita datang. Yesus harus jadi tempat pertama pelarian kita. Perempuan ini merasa begini, karena dia masih punya harta, dia masih kuat. Tahun pertama dia mengalami pendarahan, dia merasa dia masih kuat, dia masih sehat, masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas. Tahun kedua dia berpikir dia masih sehat, dia masih kuat. Tahun ketiga dia berpikir masih kuat, masih sehat, masih punya banyak harta. Tapi tahun ke-12, ketika fisiknya makin menurun, kekuatannya makin menurun, hartanya habis. Baru dia berpikir, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Kenapa waktu dia menjamah ujung jubah Yesus, dia sembuh? Kenapa? Apa yang bikin dia sembuh? Ya? Iman. Hah? Saudara percaya? Saudara semua percaya? Berarti saudara jamah jubah Yesus pasti sembuh. Benar? Pertanyaannya begini. Waktu Yesus datang, Alkitab jelas tadi yang kita baca, orang itu berdesak-desakan ikut Yesus. Dengar baik-baik, orang banyak berdesak-desakan ikut Yesus. Kira-kira yang datang sama Yesus waktu itu yang sakit cuma perempuan ini? Kemungkinan ada banyak orang, kan sepakat enggak saudara? Di antara orang yang berdesak-desakan dekat Yesus itu kan kemungkinan ada beberapa orang yang sakit. Betul? Dan kemudian yang kedua begini,
dari begitu banyak orang yang sakit berdesak-desakan dekat Yesus, yang nyentuh Yesus kira-kira siapa? Cuma perempuan ini? Ada berapa banyak orang yang sentuh Yesus? Halo? Kan makanya Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Petrus bilang, guru. Kalau sudah baca Markus pasal yang kelima lebih jelas. Guru, ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Pasti banyak orang yang sudah jamah engkau. Tapi Yesus bilang enggak. Ada satu orang yang jamah aku merasa ada kuasa yang keluar. Dengar baik-baik. Banyak orang boleh menyentuh Yesus. Tapi cuma perempuan ini yang mengalami mujizat. Pertanyaannya begini, kenapa dia mengalami mujizat? Tadi kita udah bicara soal waktunya ya. Apalagi kita bicara? Iman udah pasti punya iman. Orang-orang yang datang sama Yesus berdesak-desakan punya iman? Punya juga mungkin. Tapi ini yang membedakan perempuan ini dengan orang banyak yang menyentuh Yesus. Karena perempuan ini dengar baik-baik, udah gak punya apa-apa lagi. Perempuan ini udah gak punya apa-apa. Bahkan menurut sejarah dikatakan begini, waktu perempuan ini menjamah ujung jubah Yesus, itu dalam keadaan fisik yang sangat lemah, ada kemungkinan dia ngerayap tuh. Karena udah gak sanggup jalan, 12 tahun pendarahan. Cuma perempuan yang ngerti nih, wanita-wanita yang mengerti, 12 tahun pendarahan. Udah gak punya kekuatan. Kalau jalan pun mungkin dia cuma ngerayap aja dia. Jadi dengar baik-baik bahwa kenapa perempuan ini mengalami mujizat. Karena dia udah gak punya kekuatan. Dia udah gak punya harta. Udah gak ada yang bisa diandalkan lagi dalam hidupnya. Satu-satunya yang bisa diandalkan apa? Cuma Tuhan. Saudara mau tunggu keadaan saudara seperti perempuan ini? Udah gak berdaya, baru andalkan Tuhan. Satu-satunya ini nggak tahu kabar baik atau kabar buruk buat saudara. Dari begitu banyak orang yang hadir hari ini, nggak semua kita ditolong Tuhan. Tergantung seberapa sungguh saudara mengandalkan Dia dalam hidup saudara. Seberapa hatimu benar-benar membutuhkan Dia. Kadang-kadang orang datang sama Tuhan cuma sekedar iseng-iseng berhadiah. Kalau Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Toh masih ada Dia yang bisa tolong saya masih punya harta, saya masih punya kekuatan. Perempuan itu juga enggak punya harapan kayak begitu. Harapannya cuma satu, kalau Tuhan enggak tolong, saya mati. Cuma satu-satunya dia andalkan, Tuhan. Jadi pelajaran yang keempat buat kita hari ini adalah begini. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Firman Tuhan katakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yang menaruh harapnya kepada kekuatan manusia. Banyak orang bisa tolong kita, tapi biar cuma Tuhan jadi pengharapan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita datang sama Tuhan.